Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kelihatannya ini pada semangat ya. Kenapa ya? Kayaknya Bapak tahu hari ini kalian akan belajar mata pelajaran yang paling menyenangkan ya. Salah satunya apa? Mata pelajaran apa? Matematika ya. Semangat tidak hari ini? Semangat. Kalian harus tetap semangat supaya setiap kegiatan pembelajaran kita hari ini akan dipermudah ya. Namun sebelumnya seperti biasa, sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua KM-nya disiapkan untuk berdoa. Ilham, silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Kalau misalkan kita sedang berdoa harus kondisi keadaan apa? Hikmat, supaya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebelumnya cek kiri kanan depan belakang, apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Coba dicek. Ada semuanya? Ada. Oke, berarti hari ini hadir semua ya. Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke ya. Tapi sebelumnya Bapak akan membagikan dulu angket motivasi ya. Apa itu Pak katanya angket motivasi? Jadi angket ini tidak ada kaitannya dengan penilaian matematika hari ini. Akan tetapi Bapak di sini hanya ingin mengetahui sejauh mana kalian motivasi kalian belajar hari ini ya, belajar matematika. Pokoknya kalian silakan jawab sejujur-jujurnya ya, jangan takut. Silakan kasih nama, kemudian tanggalnya ya. Sekali lagi, angket ini tidak ada kaitannya dengan penilaian hari ini. Jadi kalian bebas berekspresi, silahkan, jangan takut sama Bapak ya. Kalian silahkan isi sejujur-jujurnya. Jadi Bapak di sini hanya ingin mengetahui motivasi kalian saja. Sudah? Oke. Ini jawabnya sejujurnya. Ya, jawab dengan jujur. Oke, ya. Itu tadi untuk pengisian angket motivasi. Jadi Bapak hanya ingin mengetahui sejauh mana kalian motivasi kalian untuk belajar matematika. Ya. Untuk selanjutnya, Bapak ingin membuat kesepakatan kelas dulu dengan kalian. Siap? Siap ya? Kesepakatan kelas kita hari ini mau apa saja, terserah kalian, bebas. Siapa yang ada punya kesepakatan kelas, Cung? Padlan, oke apa? Apa? Kesepakatan kelas yang pertama, tidak bercanda saat belajar. Setuju ya? Setuju? Oke, Bapak tulis dulu ya untuk kesepakatan kelas hari ini. Yang pertama tadi apa? Tidak bercanda.
Ya, tentunya tidak bercanda saat belajar. Yang kedua, siapa yang punya kesepakatan yang kedua? Jadi sekali lagi, hari ini sesuai dengan yang sudah diinformasikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar. Ya, jadi masih berhubungan dengan bangun ruang sisi datar. Akan tetapi, hari ini kita akan lebih ke membuat sebuah proyek. Ya, tantangannya ke Bapak kemarin sudah dikasih tahu ya kalian ya. Kalian disuruh menyimak baik itu melihat Google atau misalkan dari di rumah masing-masing. Kalian disuruh tantangannya apa? Membuat kotak tisu ya dari bangun ruang sisi datar. Siap. Nah, akan tetapi pada pertemuan hari ini Bapak akan mengingatkan kembali materi yang sebelumnya ya. Materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Masih ingat kalian dengan apa materi pengertian bangun ruang sisi datar? Apa? Pengertian bangun ruang sisi datar itu? Bangun ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi berbentuk datar. Oke, bagus, pinter ya. Kemudian kemudian ya, Bapak apa sih manfaat dari bangun ruang sisi datar sehingga kita harus belajar bangun ruang sisi datar? Tentunya manfaatnya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya apa? Seperti proyek kita hari ini, kalian harus tantangannya apa? Membuat kotak tisu ya. Dan apa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan diskusi kelompok dan pembuatan proyek ya, kalian semuanya diharapkan mampu membuat apa? Bangun ruang sisi datar sederhana dari jaring-jaringnya dengan kreatif. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Terus apa Pak tahapan-tahapannya? Jadi hari ini Bapak akan menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Tentunya model pembelajaran PJBL atau disingkat cenanawan Project Based Learning ya. Jadi lebih mengutamakan ke proyek ya. Nanti di sini Bapak akan menggunakan yang berdiferensiasi proses ya. Jadi prosesnya nanti akan kelihatan dari mulai kalian menyiapkan bahan-bahan, kemudian membuat jaring-jaring sampai nanti apa? Menggunting, kemudian mengelem ya. Semuanya itu ada kaitannya dengan berdiferensiasi proses. Jadi ada prosesnya. Kemudian Bapak juga akan menginformasikan yang tidak kalah penting ini berkaitan dengan penilaian ya. Jadi kalian walaupun duduknya berkelompok, jangan enak-enakan kalian, nanti Bapak akan tetap ya. Ini sudah ada rubrik untuk penilaiannya. Jadi walaupun kalian duduk berkelompok, tapi tetap Bapak akan menilai satu orang. Oh mana nih misalkan kelompok 1, apakah lengkap atau tidak peralatannya, kemudian Ilham, kemudian Ihsan apakah aktif atau tidak dalam bekerja kelompoknya. Jadi semuanya akan dinilai dari mulai awal sampai dengan akhir pembelajaran. Jadi kalian harus maksimalkan waktunya dengan sebaik mungkin. Itu ya. Bapak sudah menyiapkan bahan ajar ya berupa video pembelajaran. Oke? Seperti biasa kalau Bapak menayangkan sebuah video, kalian tugasnya apa? Menyimak ya, kalian simak dengan baik apa saja yang ada di video pembelajaran kita hari ini. Tentunya berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sudah siap menyimak video? Siap semuanya? Oke semuanya? Bahagia semuanya? Oke, siap ya. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar. Mari simak cerita berikut ini. Ibu guru membawa tisu untuk disimpan di dalam kelas. Agar terlihat rapi, tisu tersebut harus disimpan di dalam kotak tisu yang berbentuk bangun ruang sisi datar.
Bangun ruang sisi datar adalah bangun 3 dimensi yang mempunyai ruang, volume, dan sisi-sisi yang membatasinya, di mana masing-masing sisi ini tersusun dari bangun datar. Macam-macam bangun ruang sisi datar. Yang pertama adalah balok. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi panjang. Ini adalah jaring-jaring balok. Yang berwarna merah merupakan alas dan tutupnya. Yang kedua adalah kubus. Kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk bujur sangkar yang sering disebut segi 6 beraturan. Ini adalah jaring-jaring kubus. Yang berwarna biru adalah alasnya dan hijau adalah tutupnya. Yang ketiga adalah 5 segi 4, yaitu bangun ruang yang dibatasi oleh daerah segi 4 dan 4 daerah segi 3 yang mempunyai 1 titik sudut persekutuan. Ini adalah jaring-jaring 5 segi 4. Yang keempat adalah prisma segi 3, yaitu bangun ruang 3 dimensi yang memiliki sisi sejajar dan sebangun. Ini adalah jaring-jaring prisma segi 3. Itulah teman-teman macam-macam bangun ruang sisi datar dan jaring-jaringnya. Terima kasih. Oke, ya. Itu tadi video pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi apa katanya? Kalian disuruh membuat apa? Kotak tisu sederhana dari bangun ruang sisi datar. Gitu ya. Tapi sebelumnya Bapak akan bertanya dulu. Apakah kalian sebelumnya pernah melihat kotak tisu? Pernah ya? Tentunya banyak sekali kotak tisu ya. Ada di rumah mungkin yang kalian temukan. Kemudian ada di mana lagi? Apa? Di tempat makan. Oke, apalagi pokoknya banyak sekali ya kotak tisu yang sudah kalian temukan. Akan tetapi kotak tisu yang sering kalian temukan bentuknya seperti ini. Kurang lebih bentuknya seperti apa? Balok. Ya. Belum pernah kita lihat misalkan kotak tisu yang berbentuk limas. Kotak tisu yang berbentuk persegi prisma segi 6 atau prisma segi 3. Akan kita buktikan apakah kalian berhasil tantangan dari Bapak bisa kalian taklukkan atau bagaimana ya, nanti kita lihat hasilnya. Nah, kalau misalkan si kotak tisu ini dibuka atau kalian disuruh membuat, bisa tidak kalian? Insya Allah bisa ya, akan kita kupas tuntas hari ini. Kemudian kalau misalkan si kotak tisu ini dibuka pada bidang datar, apa yang akan terjadi menurut kalian? Kalau misalkan kita buka, kita bongkar ini. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kan Bapak sudah menginstruksikan kalian sudah duduk berkelompok secara heterogen. Apakah kalian sudah duduk berkelompok dengan kelompoknya masing-masing? Sudah? Ya, sudah siap berarti ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Sudah? Silakan kalau sudah. Kalian diskusikan tema proyek kita hari ini. Silakan berdiskusi dulu. Apa yang akan kalian buat di proyek kita hari ini? Apakah peralatannya sudah disiapkan semuanya? Mulai dari apa saja peralatannya? Gunting, karton, kemudian lem, penggaris, apalagi? Pokoknya semuanya harus sudah lengkap. Nanti Bapak akan menilai. Bapak akan membagikan LKPD dulu ya. LKPD ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan proyek kita hari ini. Karena di LKPD ini ada petunjuknya, langkah demi langkah ada di sini ya. Bapak bagikan dulu. Oke, silakan dibaca LKPD-nya. Top. Petunjuknya silahkan dibaca ya, sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Silakan. Top. Dibuat jaring-jaringnya dulu, silakan. Sok. Hey, hello. Ini mana? Ini yang satu ini, yang satunya silahkan kerja juga. Harus kerja sama yang
Baik, ya silakan. Buat proyek sebagus mungkin, sekreatif mungkin ya, karena di sini kreativitas kalian yang dibutuhkan ya. Yo. Yo. Yang satu memegang karton misalkan. Yang satu memegang apa? Mistar. Kemudian yang satunya lagi misalkan apa? Awas, kerjasamanya harus baik. Tuh. Oke, bagus. Kalau misalkan ada kesulitan, boleh kalian bertanya. Awas, yang lain sambil ada nanti ya di LKPD sambil dilihat petunjuknya. Apakah sesuai atau tidak ya? Bentuk sebuah bangun yang kalian inginkan atau misalkan tidak ya. Kalau misalkan dalam pembuatan jaring-jaring bagus ya peralatannya atau jaring-jaring yang kalian bentuk tadi. Oke, sok angkat ke atas. Awas ini. Oke. Oh, pokoknya harus kerja sama yang baik ya. Jangan lupa kalau yang sudah di LKPD di sana ada kolom kesimpulan ya. Kesimpulannya sesuaikan dengan yang akan kalian presentasikan nanti. Apa saja dicatat dulu di LKPD. Jadi nanti di saat kalian presentasi bolehlah 2 orang saja ya. Yang satu membacakan LKPD-nya, hasil dari kerja kelompok kalian. Kemudian yang satunya lagi memegang produknya. Ya, siap-siap ya. Yang lain kelompok 3 katanya mau presentasi duluan. Yang lain berarti memperhatikan presentasi dari teman kita yang di depan ya. Siap ya? Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silakan terkait dengan pembuatan proyek dari kelompok 3. Silakan Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Oke. Apa? Dengan nama anggota siapa saja? Oke, silakan. Di sini kami membuat balok dengan panjang masing-masing panjang 25 cm, lebar 14 cm, Oke. dan tinggi
dan tinggi 8 cm. Oke. Dan inilah hasilnya. Dan inilah hasilnya katanya. Berhasil tidak menurut kalian? Coba perhatikan. Ihsan angkat dulu. Mana Cina? Oh ini adalah kotak tisu yang sudah dibuat oleh kelompok 3. Menurut kalian berhasil tidak? Oke, kasih tepuk tangan dulu dong ya. Oke, ini. Oke, terima kasih. Ilham, ada yang mau ditanyakan dulu ke kelompok Ilham, kelompok 3 dari teman-teman yang lain? Tidak ada. Oke, Ilham ada kesulitan tidak tadi dalam pembuatannya? Tidak ada, aman. Ya, ini kotak tisu berbentuk apa? Balok katanya ya. Tapi ini sebenarnya sudah sering kita jumpai ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang belum kita perhatikan adalah biasanya apa? Yang pembuatan, oh itu tuh berbentuk limas, kemudian ada prisma segitiga ya. Tidak ada yang ditanyakan dulu? Cukup? Kalau tidak ada silakan ditutup dulu Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil dari proyeknya ya. Selanjutnya siapa yang mau tampil duluan? Hasil dari kerja sama kami di sini membuat kotak tisu berbentuk prisma segitiga. Oke. Panjang masing-masing isi alatnya 12 cm. Oke, dan inilah hasilnya katanya. Coba diperlihatkan Cina ke teman-temannya. Nanda angkat, Cina angkat. Inilah hasil kerja kelompok dari kelompok 2 yang membuat tantangan kotak tisu dari apa? Prisma segi 6. Berhasilkah? Berhasil, alhamdulillah ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada pertanyaan dulu tidak? Ada pertanyaan dulu tidak? Oke, kalau tidak ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Proyeknya mana? Simpan di sini aja, dikumpulkan. Oke. Ini bagus-bagus ya. Hasil dari kerja keras kalian hari ini, ya. Semuanya berhasil atau tidak? Semuanya tidak ada yang bagus, akan tetapi bagus banget ya dari mulai kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Bapak sangat mengapresiasi sekali. Jadi yang dapat kita simpulkan, hari ini kita membuat apa tadi? Kotak tisu yang berbentuk apa? Bangun ruang sisi datar. Semuanya aman, bisa? Walaupun kalian duduknya berkelompok, tapi tidak satu orang yang bekerja, tapi semuanya ikut bekerja ya. Nah itu kesimpulan dari kegiatan proyeknya. Supaya kalian bersemangat ya, kita ice breaking dulu. Oke, siap? Tepuk semangat. Semangat. Oke, bahagia hari ini. Oke ya, Bapak akan bertanya dulu nih, apa yang telah kita pelajari hari ini? Apa? Membuat kotak tisu ya dari berbagai macam bangun ruang sisi datar. Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan proyek kita hari ini? Tidak ada, aman semuanya. Apa kegiatan pada bagian mana yang menurut kalian paling disukai? Semuanya? Oke, dari kegiatan semuanya Bapak saya sangat senang sekali ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan penguatan melalui video pembelajaran ya. Tugas kalian sama, menyimak kembali seperti biasa ya. Silakan. Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah kesimpulan proyek pembuatan bangun ruang sisi datar. Halo teman-teman, ternyata proyek membuat tempat tisu berbentuk bangun datar sangatlah mudah dan menyenangkan. Ini adalah macam-macam tempat tisu yang dihasilkan. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tempat tisu tersebut adalah kertas karton tebal, kertas kado, lem, gunting, pensil, dan penggaris.
Cara pembuatannya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang telah ditentukan. Yang kedua, tentukan bentuk tempat tisu yang akan kita buat, apakah berbentuk balok ataukah berbentuk kubus. Setelah itu, tentukan ukuran tempat tisu dan berilah ruang lebih, kurang lebihnya 3 cm. Lalu gambar jaring-jaringnya dan jangan lupa berikan gambar untuk lubang kotak tisu pada kertas karton. Setelah itu, gunting gambar jaring-jaring tersebut sesuai ukuran yang telah ditentukan dan sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Setelah itu, beri lem dan tunggu hingga lemnya kering. Ulangi kegiatan membuat jaring-jaring tersebut pada kertas kado, lalu tempelkan pada jaring-jaring pertama yang telah dibuat. Itulah langkah-langkah membuat kotak tisu berbentuk bangun ruang sisi datar. Dan kotak tisu berbentuk bangun ruang sisi datar telah selesai dibuat. Oke, nah itulah tadi ya penguatan penguatan dari video pembelajaran. Ada gambarnya tadi, menurut kalian sama tidak gambarnya dengan pembuatan kalian? Sama ya, persis sekali dengan gambar yang ada di video pembelajaran tadi ya. Seperti yang sudah Bapak janjikan tadi, hari ini akan diberikan 2 kali angket motivasi. Tadi 1 kali, sekarang 1 lagi ya. Sekali lagi, angket motivasi ini tidak berkaitan dengan penilaian ya. Kalian jawab jujur saja, tidak usah sungkan-sungkan, jangan takut sama Bapak ya. Silakan jawab sesuai dengan hati nurani kalian ya. Ada, sok. Itu dah. Oke, silakan. Apakah setelah belajar kita hari ini motivasinya jadi meningkat, jadi senang belajar matematika? Silakan diisi ya. Kasih nama, tanggal, hari ya, di sana sudah ada. Kemudian centang atau checklist sesuai dengan yang sudah ada di kolomnya masing-masing. Sekali lagi, tidak ada penilaian dari angket itu. Pure Bapak hanya hanya ingin mengetahui motivasi kalian setelah belajar pembelajaran matematika hari ini. Sudah? Oke, kalau sudah silahkan dikumpulkan kembali. Ayo. Oke, terima kasih. Oke, sudah? Ada yang ditanyakan dulu tidak? Senang belajar hari ini? Oke. Sekedar informasi untuk pertemuan berikutnya, kalian akan belajar berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Jadi setelah kalian tadi membuat proyeknya, bangun ini, dari bangun ini kalian nantinya bisa menghitung luas permukaan. Balok misalkan luas permukaannya bagaimana. Kemudian volumenya juga bisa dicari dari sebuah bangun ini. Ya, bisa dipahami? Oke. Bapak sangat mengapresiasi sekali kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum kita tutup, silahkan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Ilham, yuk. Sesudah belajar, mari kita berdoa mulai. Rodi to be Sri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, sadaqallahul adzim. Karena masih semangat Bapak jadi tidak mau berhenti. Jadi tadi doanya mau mulai belajar lagi ya. Oke, terima kasih ya untuk pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi Bapak sangat mengapresiasi, semuanya berhasil, semuanya terbaik ya buat Bapak. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tetap semangat? Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.